السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, dan kita langsung kepada poin berikutnya dari kitab Al-Aqidah Tahawiyah, yaitu qaulu Abi Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa lam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yutiqun wa la yutiquna illa ma kallafahum wa huwa tafsiru la hawla wa la quwwata illa billah. Kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, dan Allah tidak membebani para hamba kecuali sekesanggupan mereka. Dan mereka tidak sanggup kecuali apa yang Allah bebankan pada mereka. Ucapan Abu Ja'far rahimahullah. Dan sebagaimana dalam muqaddimah pembahasan kitab ini, kita mengingatkan kepada hadirin bahwa beberapa ucapan-ucapan Abu Ja'far At-Tahawi ada kritikan dari para ulama, tetapi tidak mengeluarkan beliau dari keadaan beliau sebagai ahlu sunnah. Bahkan yang diambil ilmunya, dibaca kitabnya, karena apa yang termuat dalam kitabnya, ilmu yang disampaikannya sangat banyak dan sangat tinggi, tidak didapat dari kitab-kitab lain. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam footnote-nya oleh Syekh Yasin hafizahullah, bahwa Syekh bin Baz mengomentari kalimat kedua dari ucapan Abu Ja'far,
qala hadza ghairu sahih. Itu tidak benar. Saya ulangi kata-kata Abu Ja'far. Allah tidak membebani kecuali sekesanggupannya. Yang kedua, dan mereka tidak sanggup kecuali yang Allah bebani. Yang pertama benar. Kalau yang pertama terdukung dengan ayat-ayat yang sangat jelas, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani para hamba kecuali sekesanggupannya. Al-Baqarah 286. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat 152. Allah berfirman, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani kecuali sekesanggupannya. Artinya perintah-perintah syariat, hukum-hukum agama Islam, perintah dan larangan, aturan-aturan ibadah, semuanya adalah perkara yang akan sanggup dikerjakan oleh seorang manusia. Yang berarti kalau ada manusia yang mungkin cacat atau memiliki kelainan kemudian tidak sanggup, maka dia akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Mengapa? Karena Allah katakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan membebani kecuali sekesanggupannya. Diperintahkan salat, manusia yang normal mampu untuk berdiri, ruku, sujud, bisa. Kecuali yang cacat, lumpuh, nggak mampu berdiri. Bagaimana? Maka tidak mengapa. Sholli jalisan. Salatlah dalam keadaan duduk. Yang tidak bisa duduk, lebih parah lagi, hanya bisa berbaring. Sholli, salatlah dalam keadaan berbaring. Apa yang dia tidak sanggup, ma'fuun anhu, akan dimaafkan. Itu makna tidaklah Allah membebani para hamba kecuali sekesanggupannya. Sekarang kalimat yang kedua, dan mereka nggak akan sanggup kecuali apa yang Allah bebani. Kata Syekh bin Baz, ini nggak benar. Ini nggak benar. Mereka kadang sanggup yang lebih dari apa yang diperintah. Iya kan? Apa buktinya? Buktinya ada kelompok-kelompok ekstrim yang hulu, yang berlebihan. Disuruh sekian, dia kerjakan lebih. Ada apa enggak ada? Ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan sesuatu yang pas ukurannya, pas, tidak lebih, tidak kurang, tidak memberatkan. Inna hadza din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Maka kalimat pertama jelas. Semua para ulama menyatakan dengan kalimat yang sama karena dua ayat tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan la nukallif nafsan illa wus'aha. Ditambah lagi dengan ayat-ayat yang menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, Allah tidak menginginkan kesusahan. Maka akan diberikan yang mudah, akan diajarkan yang mudah, akan diperintah dengan perintah-perintah yang mudah. Ini sekedar kita tahu bahwa kalimat kedua tidak tepat. Apa ini maksud oleh Abu Ja'far dengan kalimat ini? Kok bisanya dia mengatakan seperti itu? Yang dimaksud oleh beliau atau yang diinginkan oleh beliau adalah masalah takdir. Tidak mungkin seorang berbuat kecuali apa ditakdirkan oleh Allah. Itu maksudnya. Tetapi kalimatnya tidak tepat. Maka ketika beliau berkata wa huwa tafsiru la haula wa la quwwata illa billah, maka ini makna kalimat lain. Dan ini adalah tafsir dari kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Tiada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. Naam, kalau itu yang dimaksud, kita sepakat. Dan semua para ulama sepakat bahwasanya tidak ada seorang pun yang sanggup beramal, nggak ada seorang pun yang sanggup berbuat, nggak ada seorang pun yang sanggup mengamalkan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah, kecuali dengan
qada wal qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat la yutiquna illa ma kallafahum, manusia enggak akan sanggup kecuali apa yang dibebankan pada mereka, yang lebih mereka enggak akan sanggup. Kadang sanggup, tapi enggak disuruh. Bukan tidak sanggup, mereka sanggup untuk lebih. Kadang-kadang salat maghrib 3 rakaat, ada yang ngerjakannya 7 rakaat, bisa apa enggak bisa? Sanggup. Tapi itu hulu, berlebihan. Tidak diperintahkan. Maka kalimat la yutiquna illa ma kallafahum dikritik oleh para ulama. Adapun kalimat la haula wala quwata illa billah, maka itu warid dalam Quran wa sunnah bahwa memang tidak mungkin kita mampu kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Naqul la hilata li ahad wa la tahawul li ahad wa la harakata li ahad an ma'siyatillah. Maka kita ahli sunnah berkata, tidak mungkin ada daya upaya, nggak mungkin ada kemampuan, nggak mungkin ada gerakan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wala harakata li ahad an ma'siyatillah, tidak mungkin menghindari maksiat illa bima'unatillah, kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Enggak punya daya upaya, enggak punya kemampuan, enggak punya gerakan, enggak punya apapun usaha untuk menghindar dari maksiat kecuali bima'unatillah, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata li ahad ala iqamati ta'atillah. Demikian pula tidak ada kekuatan bagi siapapun untuk menegakkan ketaatan pada Allah. Enggak ada kekuatan untuk sabat alaiha, untuk sabit, tetap kokoh di atas ketaatan, illa bitaufiqillah, kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillah ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Dan segala sesuatu berjalan dengan masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu berjalan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu berjalan dengan kehendak, keputusan, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ghalabat masyiatuhu al-masyiat kulliha. Keinginan Allah mengalahkan semua keinginan manusia. Kehendak Allah mengalahkan seluruh kehendak makhluk. Kamu berkehendak, kalau Allah berkehendak lain, kehendakmu gak akan berhasil. Kamu berkehendak, temanmu berkehendak, gurumu berkehendak, dan seluruh kaum muslimin berkehendak, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Apakah terjadi? Tidak akan terjadi. Maka ikhwan fillah azakumullah, kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, ghalabat masyiatuhu al-masyiat kulliha. Kehendak Allah mengalahkan seluruh kehendak yang lain. Anta turid wa ana urid wallahu fa'alun lima yurid. Kau punya kehendak, aku punya kehendak, tapi Allah maha berkehendak. Yang pasti terjadi adalah kehendak Allah. Kehendakmu sudah berupaya, sudah berusaha, sudah mengumpulkan dananya, sudah menyiapkan waktunya, sudah merencanakan matang. Kemudian Allah tidak berkehendak, pasti akan gagal. Pasti. Nggak ada keraguan. Pasti akan gagal. Maka ketika kita merencanakan, ketika kita menginginkan sesuatu, di samping persiapan, jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ma'unah. Insyaallah. Meminta kepada Allah kehendak yang mudah-mudahan Allah menghendaki. Minta taufik, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna taufik? Taufik adalah kecocokan antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Kita berkeinginan, berencana, berupaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka terjadi.
maka itulah taufik. Dapat taufik. Alhamdulillah, kita mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk bisa mengerjakan ibadah, untuk bisa berpuasa, untuk bisa umrah, haji. Dengan apa itu? Dengan taufik dari Allah. Tanpa taufik dari Allah, walaupun dia kaya raya, nggak akan dia bisa berangkat. Pasti akan gagal. Walaupun dia sehat walafiat, mampu, kuat, tapi kalau Allah tidak menghendaki, dia nggak akan sanggup. Ada saja yang menghalanginya. Sehingga ketika kita berhasil, ucapkan alhamdulillah ala taufiqihi. Alhamdulillah, ini karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah, wa aksa iradatihi al-iradati kulliha. Wa akasat iradatuhu al-iradati kulliha, akan membalik kehendak Allah pada kehendak yang lain. Artinya kehendak yang lain semuanya akan dirubah oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala kalau bertentangan. Yang tadinya mau ke sana, Allah takdirkan jadi ke sini. Yang tadinya dia mau berbuat, Allah takdirkan jadi tidak berhasil berbuat. Yang tadinya dia begini jadi begitu. Itu semua akasat iradatuhu al-iradat kulliha. Kehendak Allah bisa membalik semua kehendak yang lain. Wa ghalaba qada'uhu al-hiyal kulliha. Dan keputusan Allah, qada'uhu ghalaba, keputusan Allah mengalahkan semua hiyal. Bentuk jamak dari hilah. Hiyal. Semua hilah-hilah, upaya-upaya, semuanya akan kalah dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah direncanakan bertahun-tahun, walaupun sudah datangkan profesor-profesor yang ahli, walaupun sudah dihitung sampai 0,00 sekian rinciannya, hitungannya hitungan yang sangat teliti, toh begitu peluncuran gagal. Hanya berapa detik saja kemudian meledak. Itu sejarah mencatat. Yang katanya mereka mau menerbangkannya sampai ke bulan, hanya berapa detik meledak. Padahal jangan tanya bagaimana mereka memikirkannya, bagaimana mereka merencanakannya bertahun-tahun dengan para ahli-ahli yang paling ahli di dunia. Toh hanya dengan kun fayakun Allah takdirkan gagal, ya gagal. Wartawan rame-rame bertanya mengapa, mereka nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Hitungan sudah benar, listrik sudah cukup, ketelitian sudah maksimal, apalagi? Kebingungan mereka. Karena mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka kenal Allah, mereka akan menyatakan masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Mau bagaimanapun juga. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Yaf'al ma yasha' wa huwa ghairu zalimin abada. Allah melakukan apapun yang dikehendakinya dan Allah tidak zalim. Allah Maha melakukan apapun yang diinginkannya dan Allah tidak zalim. Pernah kita kisahkan ketika satu orang mubtadi' dhal yang enggak percaya pada takdir datang kepada seorang tokoh ahlu sunnah dan kemudian memberikan muqaddimah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah mendolimi hambanya. Ahlu sunnah tahu muqaddimahnya ahli bid'ah ini tadi maksudnya kemana, bahwa Allah tidak akan mendolimi hambanya. Maka tokoh ahlu sunnahnya berkata, Alhamdulillah alladhi yaf'alu fi mulkihi ma yasha,
Alhamdulillah yang bebas melakukan apapun pada miliknya sekehendaknya. Lihat mukadimahnya, berbeda. Kata si mubtadi' dhal tadi, Qadari, yang tidak percaya pada takdir, bagaimana mungkin Allah menentukan takdirnya pada seseorang bahwa dia kafir, habis itu kemudian Allah yang mengadabnya? Bukankah dia zalim? Maha suci Allah. Maha suci Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Apa maksudnya? Maksudnya nggak mungkin ditakdirkan kafir kemudian diadab. Itu zalim. Kata ahli sunnah tadi, ayaf'alu fi mulkihi aw fi milki ghairihi? Dia melakukannya pada miliknya atau pada milik yang lainnya? Diam dia, berpikir. Padahal bisa jawab, dia tahu. Tapi kalau saya jawab fi mulki, dia tahu pasti akan kalah. Ya jelaslah dia berbuat pada miliknya, karena semua yang ada di alam ini milik Allah. Maka kata al-sunnah, kalau begitu, wallahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah maha melakukan apapun pada miliknya. Selesai. Allah menciptakan matahari, kemudian Allah menghancurkannya. Zalim? Ya tidak. Milik Allah. Allah yang bikin dunia dan seisinya, kemudian Allah pula yang menghancurkannya yaumul qiyamah. Sampai berhak protes. Kalau dia melakukan pada milikmu, maka itulah yang dikatakan kezaliman. Tetapi kamu milik Allah. Semua yang ada padamu milik Allah, dan semua fasilitas yang ada di sekitarmu milik Allah, dan seluruh alam yang ada ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaf'alu fi mulkihi man yasha. Allah maha melakukan apapun pada miliknya sekehendaknya. Kaum muslimin yang saya hormati, maka kalimat itulah yang disebutkan di akhir ucapan Abu Ja'far at-Tahawi. Yaf'alu ma yasha'u wa huwa ghairu zalim abada. Allah maha melakukan apapun sekehendaknya dan Allah tidak zalim. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat seperti ini, kenapa berbuat seperti itu. Tapi mereka nanti yang akan ditanya, kenapa berbuat seperti ini, kenapa berbuat seperti itu. Allah tidak ditanya. Karena Allah maha kuasa mutlak, Allah bebas berbuat apapun, Allah maha berbuat apa yang diinginkannya. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah fa'alun lima yurid, maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Maka dalam ayat lain Allah katakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu, tapi kalian manusia, kalian para hamba yang akan ditanya kenapa berbuat seperti ini, kenapa berbuat seperti itu. Maka jangan terbalik. Jangan terbalik ayyuhal jahil yang ngaku akil. Manhum? Siapa orang yang bodoh ngaku alim? Aqlaniyun, para rasionalis. Dijuluki rasionalis atau aqlani karena mendewakan akal. Ternyata akalnya jahil, jumud, bodoh. Sehingga terbalik otaknya. Harusnya dia berpikir apa yang akan saya ditanya nanti di hadapan Allah. Apa yang akan saya jawab kalau saya ditanya oleh. Bukan begitu, tapi kebalik. Justru mempertanyakan Allah, kenapa kok Allah begini, kenapa kok Allah begitu. Siapa kamu? Man ant ayuhal jahil. Siapa kamu ayuhal jahil? Kamu itu hamba, makhluk, diciptakan oleh Allah, dibikin oleh Allah. Kamu itu gak memiliki apapun di alam ini. Kok beraninya mengadili Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah. Kadang-kadang kita tidak sadar menghakimi Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika menerima musibah-musibah. Kenapa kok Allah takdirkan anak saya mati? Kenapa kok Allah takdirkan si fulan meninggal? Kenapa kok Allah takdirkan begini? Terbalik.
Kamu tidak diizinkan, tidak pantas menghakimi Allah. Allah yang menghakimi kamu. Ketika Allah takdirkan musibah itu, bagaimana kamu? Sabar atau tidak sabar? Nerima atau tidak nerima? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu ucapkan? Lafaz apa yang kamu ucapkan? Lafaz kamu ucapan inna lillahi, atau lafaz keluhan-keluhan, atau lafaz-lafaz yang menghinakan takdir Allah? Itu yang akan ditanya. Kamu yang akan ditanya. Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan apapun sekehendaknya. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, yang bermakna jadilah. Maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Sangat mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Dan Allah Maha Kuasa untuk berbuat apapun. Dan jangan tertipu dengan filsafat-filsafat ahli filsafat. Jangan tertipu dengan filsafatnya Zakir Naik, al-mubtadi' dhal, yang menyatakan saya punya 100 bahkan 1000 perkara yang Allah tidak bisa. Astagfirullah. Astagfirullah. Disampaikan pada Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan hadhihi ilhad. Ini ilhad, mulhid. Hadza rajul mulhid. Kalau dirincikan ditanya, jawabannya filsafat. Sebagaimana umumnya orang-orang filsafat di kampus-kampus filsafat. Kita punya anak, Allah tidak bisa punya anak. Satu, katanya. Allah tidak bisa menciptakan yang lebih besar dari dirinya. Dua, Allah itu kuno. Ya akhirnya kuno itu. Beda, tidak bisa dan tidak mau. Itu beda. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa berbuat apapun. Tapi Allah tidak akan. Kan begitu. Ini filsafat, ini permainan kata. Permainan kata. Jangan tertipu dengan filsafat-filsafat para ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Katakan seperti apa yang Allah katakan dalam Quran. Imani seperti apa yang kita dapat di dalam Quran dan Sunnah tentang Allah. Bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa. Kadang Allah menghendaki, kadang tidak menghendaki, kan begitu. Yang jelas maha bisa. Ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu Allah bisa berbuat apapun. Maha bisa, maha kuasa. Tapi kadang Allah menghendakinya, kadang Allah tidak menghendaki. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah menyatakan tidak ada yang lebih besar dari Allah. Dan Allah tidak punya anak, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Terima. Aminu billah. Berimanlah kepada Allah wa qadarihi wa masyiatihi wa iradatihi. Berimanlah kepada Allah dan kehendaknya dan kekuasaannya dan keinginannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid, maha melakukan apapun yang dikehendaki. Khonifuddin a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menafikan kezaliman dari dirinya, bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu dan Allah tidak zalim. Allah menciptakan dengan keadilannya, Allah menciptakan dengan hikmahnya, dan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah lepas dari sifat adil. Kadang kita tahu, kadang kita enggak tahu rinciannya. Makanya harus memiliki akidah, keyakinan bahwa Allah memiliki sifat adil. Diriwayatkan dari Bani Israel tentang Nabi Musa alaihi salam yang bertanya kepada Jibril, aku ingin mengetahui keadilan, hikmah Allah Taala.
Tapi engkau jangan berbuat apapun, jangan berbicara apapun, lihat saja. Ditempatkan oleh Jibril satu tempat, melihat ke satu sumur. Tiba-tiba datang seorang pemuda gagah berkuda, datang mengambil air, meletakkan tasnya, kemudian ambil air, minum, berangkat kembali. Pasien ditinggal. Musa memberitahu, tasnya ketinggalan. Diam, lihat saja. Tiba-tiba datang seorang anak kecil, nyeret-nyeret tas tadi, mengelilingi sumur, kemudian dibawa pergi. Mau mencegah, tidak boleh, diam. Datang orang tua renta, mengambil air. Ternyata anak muda tadi balik. Orang tua tadi ditanya dengan dihunuskan pedang kepadanya, mana tas saya? Tidak tahu. Dia menjadi tidak tahu, saya kayak akan tebas. Saya tidak tahu menahu tentang tasmu. Maka ditebas lehernya. Musa terkejut, merasa gelisah. Ini sepertinya tidak adil. Yang tidak salah dipenggal lehernya sampai mati. Diam sudah. Pergi. Kata Musa, ini bagaimana? Ini orang yang tidak salah. Aku ceritakan. Dia ceritakan sejarahnya oleh Jibril alaihissalam, bahwa ternyata anak muda tadi adalah seorang yang mendapatkan harta yang bukan miliknya. Sedangkan anak kecil tadi adalah ahli waris dari orang tuanya dia yang hartanya dizalimi sama anak muda ini. Sedangkan orang tua tadi adalah begini-begini kejahatannya yang masing-masing pantas. Ini barakallahu fikum karena dikhabarkan oleh Jibril. Kalau saja nggak dikhabarkan oleh Jibril, kamu akan menyatakan tidak adil, kan begitu? Kok begini jadinya? Ini barakallahu fikum in sahhat riwayah dari Bani Israiliyat. Kejadian yang seperti ini banyak terjadi di dunia ini, yang kamu tidak tahu kalau itu adil. Di matamu seakan-akan ini adalah perkara yang ditakdirkan oleh Allah tidak tepat. Kalau saya menentukan takdir, saya akan takdirkan begini. Jangan sok pinter, jangan sok tahu. Engkau ajhalal jahilin, sedangkan Allah alamul ghuyub. Engkau tidak tahu apa-apa, sebodoh-bodoh makhluk yang bodoh. Sedangkan Allah maha mengetahui yang gaib, yang tersembunyi ataupun yang diterang-terangan. Maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan semua dengan keadilannya. Maka ingatlah, kalau ada kejadian sesuatu yang kita tidak sukai, husnudzanlah kepada Allah dan berkatalah, insya Allah ada hikmahnya. Mudah-mudahan ada hikmah di balik ini. Allah akan menghendaki sesuatu yang baik. Maka ikhwan fillah azakumullah, dalam zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kalimat wasyarru laisa ilaik. Wasyarr laisa ilaik. Kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah. Kejelekan tidak dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya kejelekan juga ditakdirkan oleh Allah. Iya, ditakdirkan oleh Allah, tapi tidak dinisbatkan kepada Allah. Maknanya Allah menakdirkan segala kejelekan untuk kebaikan. Kadang kamu tahu hikmah kebaikan itu, kadang kamu tidak tahu. Iya tak? Bisa dibayangkan kalau manusia nggak ada yang mati, karena pengen hidup semua, kemudian dikasih oleh Allah, ya sudah hidup semua. Bagaimana kita berjalan di muka bumi? Hah? Sesaan, ya? Iya toh? Itu sudah keadilan. Ada yang lahir, ada yang mati. Itu sudah hikmah. Dan itu sangat jelas sekali terlihat.
sangat gampang terbaca oleh para uqala. Hikmahnya sangat banyak. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Dan aku enggak akan mendolimi hamba-hambaku, kata Allah. Semuanya dengan keadilan. Demikian pula Allah katakan, "Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min, fala yakhafu dhulman wala hadma." Siapa yang beramal dengan amalan yang saleh dalam keadaan dia mukmin, jangan khawatir didolimi, jangan khawatir dicurangi. Allah enggak akan mendolimi hamba-hambanya. Wa ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Tidak akan dirubah ucapan keputusan Allah enggak akan berubah. Dan aku tidak akan mendolimi hamba-hambaku. Ayat lain Allah berfirman, "Wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun atau kanu humudz zalimin." Ada dua macam ayat. Wa ma dhalamnahum, kami enggak mendolimi mereka. Walakin kanu humudz zalimun, tetapi merekalah yang mendolimi mereka sendiri atau mendolimi diri mereka sendiri. Ada orang bermain api kemudian terbakar. Apakah Allah yang mendolimi dia? Atau dia mendolimi dirinya sendiri? Dia mendolimi dirinya sendiri. Berbuat kejelekan mendapat kejelekan. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Siapa yang berbuat kejelekan akan menimpa atau akan mendapatkan kejelekan. Apakah Allah yang menzalimi mereka? Tidak. Apakah itu takdir Allah? Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak zalim. Allah menakdirkan dengan keadilan. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Lumu anfusakum. Salahkan diri kalian sendiri. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kata Allah, dan mereka dapati apa yang mereka perbuat ada di hadapannya yaumul qiyamah. Ini catatanmu, ini kejelekanmu, ini dosamu. Wajadu ma'amilu hadiran. Apa yang mereka amalkan hadir di hadapan mereka yaumul qiyamah, pada hari perhitungan. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah enggak akan mendolimi seorang pun. Atau ayat lain dalam surat Ghafir ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm innallaha sari'ul hisab. Hari ini tujza, hari ini akan dibalas. Kullu nafsin bima kasabat. Setiap jiwa akan dibalas dengan apa yang dia perbuat. La dzulmal yaum, enggak ada kedzaliman hari ini. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Bahkan dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menceritakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Waj'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan yang demikian di antara kalian sebagai perkara yang haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Lihat hadis ini, hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ya ibadi, wa ya hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kedzaliman atas diriku. Dan aku jadikan kedzaliman di antara kalian juga haram. Fala tadzalamu, jangan kalian saling mendolimi. Pertanyaannya adalah, apakah Allah tidak bisa berbuat zalim? Bisa apa nggak bisa? Hah?
Bisa kalau Allah mau. Tapi Allah haramkan atas dirinya. Aku tidak akan berbuat zalim. Maka wahai zakir naik, itu bukan Allah tidak bisa. Allah tidak mau berbuat zalim. Dan Allah katakan haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman atas diriku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak mau berbuat zalim. Jangan bermain-main kata wahai para filosof. Jangan bermain-main kata wahai mutakallimin. Ada perkara-perkara yang Allah putuskan Allah tidak akan berbuat. Allah tidak akan mau mengerjakan. Dan Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Bedakan antara keduanya. Tidak bisa dan tidak mau. Kalau tidak bisa itu kelemahan. Dan itu tidak pantas bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah tidak mau, itu karena sifat mulianya Allah Subhanahu wa taala tidak mau melakukan kezaliman dan mengharamkan atas dirinya kezaliman. Haramtu dzulma ala nafsi. Bedakan antara keduanya. Farriq bainahuma. Walhamdulillah. Sesungguhnya sangat jelas. Asal saja tidak ada hawa dalam hati kita. Sesungguhnya sangat jelas. Kalau saja tidak ada pada dirinya kesombongan, kiber, penolakan. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Mungkin 2 pekan mendatang. Tentang masalah apakah doanya orang yang hidup sampai kepada orang yang telah wafat? Apakah amalan orang yang hidup bisa dikirimkan kepada orang yang sudah wafat? Sebab dalam masalah itu ada ifrat, ada tafrid. Kalimat yang tegas dari Allah, fala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang gak akan memikul dosa orang lain. Demikian pula Allah katakan, walaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali akan mendapatkan apa yang diusahakannya, dan itu termasuk keadilan. Tetapi bagaimana dengan hadis-hadis yang Rasulullah SAW mengizinkan seseorang untuk menghajikan orang tuanya atau bersedekah atas nama orang tuanya yang telah wafat? Ini adalah materi pembahasan kita pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.